gelombang demo dari kepala desa ke Jakarta pasti butuh effort, dana, akomodasi dan sebagainya. Siapa yang membiayai ini semua? Dia mengaku telah mendengar informasi bahwa pemilu 2024 ini akan berlangsung curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saihu Bahowi. Selamat datang di kanal konten politik Lambe Politik. Lambeku lamis, lambemu tipis. Skenario tentang penundaan pemilu baik dengan menggunakan istilah jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan, ataupun penundaan pemilu sejatinya bukanlah isapan jempol. Isu penundaan pemilu ini ibarat kentut, baunya terasa, tapi aktor di belakangnya kita sulit untuk membuktikannya. Puncak dari bau tak sedap isu penundaan pemilu 2024 adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan dari Partai Prima agar tahapan pelaksanaan pemilu ditunda, diulang selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Bau tak sedap tentang penundaan pemilu ini sejatinya sudah bergulir sejak 3 tahun lalu, sejak tahun 2021. Setidaknya saya menangkap ada 7 skenario untuk menggelindingkan isu skenario penundaan pemilu ini. Pertama, ada gerakan 3 periode yang digagas oleh Om Kodari sejak tahun 2021. Direktur Eksekutif Indobarometer ini yang juga penasehat dari relawan Jokpro telah mengkampanyekan bagaimana presiden jabatan 3 periode dengan memasangkan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, skenario ada munculnya survei-survei yang menitipkan tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap isu jabatan presiden 3 periode maupun perpanjangan jabatan presiden. Kalau mereka tahu bahwa penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden itu adalah sesuatu inkonstitusional, pertanyaannya kenapa itu tetap diselipkan di dalam pertanyaan survei? Ini bisa jadi semacam agenda setting untuk menggelindingkan isu ini. Bahwa dari hasil survei itu mayoritas menolak, itu persoalan lain. Pertanyaannya kalau kemudian setuju mayoritas bahwa penundaan pemilu itu sebagian besar masyarakat setuju, lantas apakah kemudian itu harus digolkan? Skenario ketiga adalah adanya pertemuan di Pulau G beberapa bulan lalu, tepatnya pada tahun 2022, yang ini saya kutip juga dari tweetnya mantan Menteri Investasi dan Maritim Rizal Ramli. Rizal Ramli menyebutkan bahwa di dalam tweetnya, putuskan akan bulldozer ulang rencana perpanjangan jabatan 3 atau 5 tahun dengan cara mendompleng gelombang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Orkestrasi sudah disiapkan, partitur sudah dibagikan, dan bandar siap bayar. Betapa sangat kerasnya kritik Rizal Ramli waktu itu. Rizal Ramli menyebut orang-orang di balik kudeta konstitusi ini ingin menaikkan calon boneka yang disebut sebagai pangeran TikTok. Skenario keempat, narasi-narasi yang pro penundaan pemilu dari tokoh-tokoh publik, baik itu yang ada di parlemen maupun yang ada di pemerintahan, dalam hal ini adalah di kementerian. Kalau misalnya di kementerian, kita sebut ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erlangga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golkar, ada Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan. Ini narasinya selama ini mereka pro terhadap penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Entah itu alasan bahwa dari berbagai survei ada kepuasan publik yang begitu besar terhadap jalannya kinerja pemerintahan Jokowi, maupun alasan tentang pentingnya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Setali 3 uang di parlemen juga bergaung yang sama, disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, disuarakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Kemudian dari politisi yang baru ada PLT Ketua Umum Partai P3 Mardiono yang mengungkap bahwa masyarakat tidak begitu antusias untuk menyambut tahun politik 2024. Nah, dengan gegap gempita yang begitu besar dari parlemen maupun dari pemerintahan, kita sangat sadar bahwa ini tidak mungkin
tanpa agenda setting. Ada sesuatu skenario besar di belakangnya. Pertanyaannya kemudian ketika Presiden Jokowi berkali-kali mengungkapkan ketika isu jabatan 3 periode muncul, ketika perpanjangan jabatan presiden muncul, Presiden menegaskan jangan coba-coba mereka yang mengusung isu ini adalah mereka yang mau menampar muka saya, mencari muka saya, atau menjerumuskan saya. Pertanyaannya simpel. Kenapa Pak Jokowi sebagai presiden yang notabene dia membawai para menterinya tidak dengan tegas mengambil sikap, "Hei para menteri, tolong hentikan kalian untuk bicara lagi tentang penundaan pemilu." Itu baru tegas. Nah, kalau kita cermati juga dari menteri-menteri yang ada di pemerintahan Kabinet Jokowi ini, hanya Menko Polhukam Mahfud MD yang selama ini berdiri tegak istiqomah menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Mahfud tetap meyakinkan kepada masyarakat bahwa tahapan pemilu tetap berjalan agar pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024. Kemudian skenario yang kelima, kita mencoba melacak ke belakang, ada demo kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Gelombang demo dari kepala desa ke Jakarta pasti butuh effort, dana, akomodasi dan sebagainya. Siapa yang membiayai ini semua? Pasti akan ada aktor di belakangnya. Tuntutan mereka pun dikabulkan bahwa kemudian DPR tinggal merevisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2014 untuk memenuhi aspirasi dari kepala desa ini. Kita bisa mencurigai apakah ada relevansinya tentang masa jabatan kepala desa ini kemudian disandingkan dengan penundaan pemilu. Ini bisa berkaca bahwa kalau kemudian ini bisa merevisi undang-undang, apakah kemudian dengan perpanjangan jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ini bisa menggunakan pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga mengingat pada sekitar akhir tahun 2022, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, dia mengaku telah mendengar informasi bahwa pemilu 2024 ini akan berlangsung curang dengan memaksakan calon presiden dan wakil presiden hanya ada 2 paslon. Apakah ini bagian dari agenda setting itu untuk penundaan pemilu atau bagian dari agenda setting yang ada pertemuan para tepan di Pulau G? Memang perlu pembuktian, lagi-lagi sulit untuk dideteksi. Kemudian yang ketujuh, skenario yang muncul puncaknya bahwa ketika ini penundaan pemilu itu wacana di elit, sekarang memasuki ranah hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Maret 2023 memutuskan dan mengabulkan permohonan dari Partai Prima untuk mengulang tahapan pelaksanaan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Artinya akan jatuh pada 9 Juli 2025. Nah, ketika ini sudah memasuki ranah hukum, apakah kemudian ini bisa bergulir terus kencang? Kita berharap bahwa semua hal ini tidak terjadi. Semoga negara ini masih taat pada konstitusi bahwa jabatan presiden hanya 2 periode dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Kita mengingat apa yang pernah diucapkan oleh Panglima Perang Sun Tzu, Panglima Perang Cina, di tengah kekacauan akan ada kesempatan. Kita berharap semoga tidak ada kekacauan dan kesempatan untuk penundaan pemilu tertutup sama sekali. Demikian Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.